Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat Mesbah Doa. Mari bersama-sama kita masuk pada hari ini dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan-Nya. Bukankah hari-hari ini kita mengalami pemeliharaan-Nya yang sempurna? Bukankah hari-hari ini kita mengalami penyertaan-Nya yang begitu dahsyat? Dan kasih berkat Tuhan tidak pernah habis. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kami datang, kami menyembah-Mu pada saat ini Tuhan, sambil berkata dan mengangkat tangan kami, Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang teramat baik dalam hidup kami. Tidak ada alasan sedikit pun dalam hidup kami untuk tidak menyembah, untuk tidak berkata syukur dan puji bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini biarlah hati kami benar-benar tertuju kepada Tuhan dalam penyembahan kami. Semua jemaat Tuhan yang berada dimanapun, kami mau menyembah Tuhan sebab Engkau Allah yang baik. Mari bersama-sama kita angkat penyembahan kita. Kita buka dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Oh haleluya. Segala pujian, segala nyanyian, syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau setia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama, Jesus I believe. Jesus I believe in You. Jesus I belong to You. You're the reason that I live, oh God. Amin. The reason that I sing. Jesus I Amen. Jesus, I believe in You. Amen. Jesus, I belong. Amen. You're the reason that I live. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Amen. Kami milik-Mu Tuhan, kami kepunyaan-Mu. You're the reason that I Amen. The reason that I live. With all I am. You're the reason that I live. You're the reason that I live. Amen. With all I am. Sekali lagi bersama-sama katakan, You're the reason. Hallelujah. You're the reason that I live. The reason that I sing. With all I am. Sekarang mari kita buka dua tangan kita, sembah Dia. Mari jemaat Mesbah Doa dimanapun saudara berada, di pelosok negeri, di kota, di desa, mari sama-sama angkat tanganmu, sembah Dia. Yang ada di bangsa-bangsa, mari katakan terima kasih. Haleluya. Kami percaya, oh, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Oh, haleluya. Oh, Yesus, terima kasih. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Ya Tuhan, tidak ada yang lain. Hanya Yesus, Kau satu-satunya. Bapa, Anak, Roh Kudus, Harapan kami sembah, kami sembah. Oh, haleluya. Terima kasih. Mari katakan, how great, how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great. That's good, come on.
is our God. Song with me, how great is our God. Sekali lagi, how great is our God. How great is our God, is our God. Amen. Sing with me, how great is our God. Amen. How great is our God. Sungguh-sungguh, mari bersama-sama angkat hatimu, katakan how great is our God, is our God. You are so great, oh God. You are so great. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau besar ya Tuhan. How great is our God. Name above all name. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Name above all name. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing. How great is our God. Sekali lagi bersama-sama. Name above all name. Oh, amen. You are worthy. You are worthy of that's good. Our praise. Lifting up our hands and praise you to And my heart will sing. how great Is our God. oh how great amin. Is our God. Sungguh kami bersyukur, kami menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. How great is our God. Amen, hallelujah. Now we sing how great is our God. Is our God. Sekali lagi bersama-sama katakan, and now we sing how great, and now we sing how great is our God. Kalau boleh, saya mengajak kita dengan tepuk tangan dimanapun saudara berada, nyatakan kebesaran kasih-Nya yang ajaib. Haleluya. Sekali lagi angkat hatimu, sembah Dia. Yesus Tuhan, besar, perkasa, ajaib, mulia Engkau. Terima kasih. Kami kagum, kami hormat akan Engkau, Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi bersama-sama lebih sungguh katakan, hati kami bersuka ya Tuhan. Dan hatiku Bersuka karena-Mu. Segala hormat, pujian dan syukur hanya bagi Tuhan, sehari-hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami rindu untuk senantiasa mengerti kebenaran dan isi hati-Mu, berbicara bagi kami dan sampaikan isi hati Tuhan. Kami buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Ya, masih dari Amerika. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa.
Terima kasih buat semua dukungan saudara, doa-doa saudara ya dalam pelayanan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang membalasnya. Baik, kita akan melanjutkan mesbah doa malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, saya akan bacakan satu kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, salam kangen dari Amerika. Oh, ini kesaksiannya dari Amerika saudara ya. Saya mau berbagi kesaksian akan betapa dahsyatnya Allah kita, Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Saya adalah pendengar setia dari semua khotbah-khotbah Ibu. Ya, dan saya sudah mendengar semua khotbah Ibu sejak pertengahan tahun 2019. Sebelum ada DBTV, dan semakin hari saya semakin haus untuk mendengarkan teguran-teguran Tuhan melalui Ibu Debbie. Oh, berarti ini dari awal-awal saudara ya. Saya ikut juga waktu Ibu pertama kali live dengan handphone, dan juga semua seri Hikmat Kehidupan dan juga Debbie Restoration itu saya menonton mesbah doa dan mesbah syukur Ibu, juga Sunday online. Bahkan semua khotbah-khotbah Ibu yang diupload dari orang lain. Ya, channel YouTube saya yang resmi itu Debbie Basir TV dan DB Restoration. Saya ikut juga waktu Ibu pertama kali dari handphone. Wah, dari handphone ini sudah ikut saudara, berarti memang dari awal ya. Sebelumnya saya juga mau berterima kasih Bu atas semua apa yang Tuhan sampaikan melalui Ibu sekeluarga dan seluruh tim yang juga membantu pelayanan ini untuk menegur, membawa kami berbalik kepada Tuhan. Tuhan, kalau mau dihitung kebaikan Tuhan, rasanya tidak terhitung Bu, kasih Tuhan dalam hidup saya dan kebesarannya yang luar biasa menuntun saya. Saya ini dulu orang yang gampang marah Bu, dan juga saya suka balas dendam. Wah, bahaya saudara ya. Tapi setelah diubah Tuhan, sekarang saya lebih sabar dan cepat memaafkan serta melupakan apapun yang menyakitkan. Karena saya sadar bahwa Tuhan sudah sangat baik menghapus dosa saya yang dahulu dan selalu memberikan yang terbaik sebagai Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi anak-anaknya. Amin. Dahulu kalau saya setir mobil dan diselip orang, saya pasti akan kejar dan saya balik selip lagi Bu. Ya, tapi setelah saya diubahkan Tuhan, saya mendengar suara Roh Kudus yang mengatakan tidak usah dikejar. Oh, puji Tuhan ya saudara. Kamu tidak tahu, mungkin dia seorang dokter yang harus buru-buru menolong orang, atau yang sedang sekarat, atau mungkin dia juga seorang pendeta yang sedang ditunggu untuk mendoakan orang sakit. Sejak saat itu hati saya diubah oleh Tuhan, dan sekarang saya mau mengerti keadaan orang lain dan saya tidak egois lagi. Puji Tuhan. Seminggu lalu tangan kanan saya ada benjolan di telapak tangan kiri, di telapak tangan. Kalau dipegang sebesar 2 biji jagung Bu. Dan setiap kali mau menekuk jari-jari terasa sakit. Saya bilang kepada suami dan suami saya bilang kamu harus ke dokter, mungkin harus dioperasi. Saya bilang ini hari Jumat dan besok juga tidak ada dokter karena Sabtu ya. Tapi itu hanya alasan saya saja karena saya memang minta kesembuhan daripada Tuhan dan Bapa di sorga. Saya yakin Tuhan Yesus pasti sanggup menyembuhkan, dan berulang-ulang saya ucapkan bahwa saya sudah sembuh dan darah Tuhan Yesus yang kudus yang telah menyembuhkan saya. Saya juga minta maaf kalau ini karena dosa dan teguran dari Tuhan atau kalau karena roh jahat. Maka saya bilang saya patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sambil Bu saat itu saya pijat-pijat tangan saya. Hari pertama dan kedua tidak ada perubahan. Walaupun pada hari Sabtu malamnya ketika kami sekeluarga ada perjamuan kudus yang kami ikuti. Dari YouTube juga bahasa Inggris karena suami saya dan anak saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Saya terus mengimani kalau saya sudah sembuh. Pada hari Senin pagi, puji Tuhan ketika bangun tidur, tangan saya sudah tidak terasa sakit lagi. Saya cari-cari, benjolan itu sudah tidak ada dan sudah menghilang. Amin. Saya baru bilang kepada suami, coba periksa tangan saya, sudah tidak ada benjolan. Setelah suami saya periksa, dia bilang, this is miracle. Ya, ini adalah sebuah mujizat ya.
Lalu kami berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya yang telah mendengar permohonan kami, Bu. Demikian juga sesuatu yang terjadi dengan suami saya. Setelah pagi sebelum sarapan, kami selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ya selalu berdoa dan terus berdoa mengucap syukur akan hidup yang Tuhan beri bagi kami. Dan seperti biasanya, sebelum pergi suami saya selalu cium pipi saya dan saya lepaskan juga berkat untuknya dengan bilang God bless you. Hari itu saat pulang kerja dia tiba-tiba bilang, "Honey, come here ya, sit down and I will tell you a miracle." Saya bilang, "Ya cerita saja di situ," karena saya sambil bikin cemilan buat dia, Bu. Tapi suami saya bilang, "No, you have to sit here. I don't want you shock. Ya, kamu harus duduk di sini karena saya tidak mau kamu syok." Akhirnya saya matikan kompor, lalu dia mulai bercerita. Pada waktu dia sedang menyetir, tiba-tiba ada batu sebesar 2 kepal tangan melayang dari di jalan tol. Dan karena begitu cepatnya sampai dia sendiri juga nggak sempat banting setir. Dan batu itu benar-benar menghantam keras di kaca mobilnya. Dan mobilnya sempat oleng. Tapi ketika dia sampai di rumah, dia mengecek tidak ada goresan sedikit pun di kaca mobil itu. Wow, saya bilang itulah perlindungan Tuhan. Karena pasti kalau itu Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk membentengi kamu. Kalau sampai itu batu menembus kaca mobil, pasti ya akan terjadi kecelakaan. Kami pun mengucap syukur karena Tuhan itu sangat baik, Bu. Saat saya merenungkan kejadian itu, saya yakin setiap doa yang kita lepaskan untuk suami atau anak-anak kita pun, bahkan untuk siapapun dengan tulus, pasti Tuhan mendengar dan menjawabnya. Amin. Terima kasih Ibu Debbie dan keluarga serta seluruh tim yang membantu program ini. Kami sekeluarga merasa sangat terberkati. Kiranya perlindungan Tuhan, kesehatan dan berkat Tuhan selalu menjadi bagian bagi keluarga Ibu semua. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kesaksiannya saudara ya. Kita mendengar bahwa bagaimana Tuhan itu mengubahkan kehidupan seseorang yang tadinya pemarah, egois, mementingkan diri, ya tapi karena menemukan firman Tuhan, ya sejak 2019 Ibu ini mendengarkan setia khotbah-khotbah saya, juga mesbah doa, mesbah syukur, bahkan hikmat kehidupan dan imannya semakin bertumbuh, dia semakin diubahkan dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan suaminya juga mengalami mujizat saudara ya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itulah yang Tuhan sediakan bagi orang yang bersungguh-sungguh berharap pada Dia. Karena itu saudara, pastikan untuk kita hari-hari ini terus berespon dengan benar terhadap firman Tuhan. Kita terus mau berubah dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Iya, terima kasih Ibu dari Amerika yang sudah mengirimkan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Ya, dan hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan saudara. Kemarin kita sudah sampai Daniel pasal yang ke-11, sudah sampai pada ayat yang ke-25. Ayat yang ke-27 tentang ya raja-raja itu duduk makan bersama tapi mereka saling membohongi demi kekuasaan dan demi ya kepentingan mereka, dan banyak orang hari-hari ini itu hidup dalam kemunafikan, tapi biarlah kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Ayat 28, kemudian ia akan pulang ke negerinya dengan banyak harta dan hatinya bermaksud menentang perjanjian kudus, dan itu dilakukannya lalu pulang ke negerinya, kata firman Tuhan ya. Ayat yang ke-29, pada waktu yang ditetapkan ia akan memasuki pula negeri selatan, tetapi kali yang kedua ini tidak akan sama dengan yang pertama. 30, karena akan datang kapal-kapal orang Kitim melawan dia, sehingga hilanglah keberaniannya, lalu pulanglah ia dengan hati mendendam ya terhadap perjanjian kudus, dan ia akan bertindak setelah pulang kembali, ia akan menunjukkan perhatiannya kepada mereka dan meninggalkan perjanjian yang kedua. Ya, saudara yang terkasih, ya Antiochus IV sekali lagi akan menyerbu negeri selatan. Ya, ini dalam penglihatan Daniel. Tetapi kapal-kapal musuh akan membuat dia mundur
dalam perjalanannya pulang ia akan menjarah Yerusalem, saudara. Ya, dan menajiskan bait suci dan menghapuskan persembahan kurban sehari-hari orang Yahudi. Bait suci akan dinajiskan ketika ia mengorbankan babi, ya. Dia mengorbankan babi di mezbah yang didirikan untuk menghormati Zeus, yaitu dewa mereka. Menurut hukum Yahudi, saudara, ya, menurut hukum Yahudi babi adalah najis dan tidak boleh disentuh atau dimakan. Mengorbankan babi ya di bait suci adalah penghinaan paling buruk yang dapat dilancarkan musuh terhadap orang-orang Yahudi. Jadi saudara, apa yang tertulis dalam penglihatan Daniel itu digenapi. Ya, bahwa bait suci akan diinjak-injak, ya. Dan kita lihat ketika Antiochus sekali lagi berusaha menyerbu negeri selatan, ya, tetapi kapal-kapal musuh membuat akhirnya dia mundur, saudara. Ya, dan dalam perjalanan dia pulang dari menyerbu negeri selatan itu dia mampir di Yerusalem, dia menjarah ya Yerusalem dan menajiskan bait suci dengan cara apa? Dia mempersembahkan babi di atas mezbah di bait suci. Dan ini adalah penghinaan yang sangat sangat menghina ya hukum Yahudi, karena babi itu binatang yang haram, tidak boleh disentuh dan tidak boleh dimakan, saudara. Ya, dengan dia mengorbankan babi di bait suci itu adalah penghinaan yang paling buruk yang dapat dilancarkan musuh terhadap orang-orang Yahudi ternyata. Dan ini terjadi di tahun 1608 sampai dengan 1607 sebelum Masehi. Itu benar-benar digenapi penglihatan yang dilihat oleh Daniel. Ya, lalu ayat yang ke-32 di sana berkata, ya, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, yaitu akan tetap kuat dan akan bertindak. Ya, dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Ya, saudara, jadi kita melihat di sini ya, setelah dia menajiskan bait suci dengan mempersembahkan babi, ya akhirnya dia juga berusaha membujuk beberapa orang. Mengenai orang-orang yang melanggar perjanjian ini mungkin termasuk ya Menelaus ya, imam besar yang ditaklukkan oleh Antiochus IV, dan orang yang berkomplot bersamanya melawan orang-orang Yahudi yang setia kepada Allah, ya, yaitu umat yang mengenal Allahnya. Itu ya kemungkinan menunjuk kepada kaum Makabe dan simpatisan mereka ya, tetapi penggenapan selanjutnya mungkin terjadi pada masa depan juga. Ya, kita melihat di sini ya akhirnya ya ada orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian dan akan dibujuknya untuk menjadi murtad, saudara. Ya, dan bahkan ada imam yang berhasil dibujuknya, saudara ya. Dan apa yang firman Tuhan tuliskan itu pasti ya terjadi, saudara, ketika memang harus digenapi firman itu. Ya, ayat 34, sementara jatuh mereka akan mendapat pertolongan sedikit dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Ayat 35, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Ya, jadi saudara ya, kita melihat firman Tuhan berkata itu orang-orang yang bijaksana akan mengajarkan banyak, tetapi mereka juga akan menghadapi penganiayaan besar. Saat-saat sukar ya memunculkan kelemahan-kelemahan dan ketidakmampuan kita untuk mengatasinya. Ya, kita menginginkan jawaban ya, bahkan kepemimpinan dan bimbingan yang jelas ya. Selama saat-saat demikian firman Allah mulai menarik perhatian ya, bahkan bagi orang-orang yang tadinya tidak pernah mau melihatnya.
Kita hendaknya mencari kesempatan untuk menyampaikan firman Allah kepada orang lain di masa-masa sukar. Ya, kita juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi penganiayaan dan penolakan sewaktu kita mengajar dan memberitakan firman. Jadi di sini saudara, ya bahkan ada sebagian orang itu yang menyadari bahwa ya sementara mereka jatuh, mereka akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan dan mereka akan menggabungkan diri kepada ya orang-orang yang secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh ya supaya penyaringan itu terjadi, pemurnian itu terjadi. Jadi memang ya ini Tuhan sedang berbicara tentang pemurnian. Ya masa-masa ini semua sedang dimurnikan saudara. Ya jemaat Tuhan sedang dimurnikan, gereja Tuhan sedang dimurnikan, bahkan hamba-hamba Tuhan sedang dimurnikan. Ya kita jangan berjalan dalam kesuksesan yang palsu. Bukan soal gereja besar, bukan soal jemaatnya banyak, bukan soal ya pekerjaanmu itu, jabatanmu tinggi, bukan soal itu semua. Tetapi soal ya ketika kita ini mau berjalan dalam kebenaran, maka kita akan dimurnikan. Ya akan ditampi di akhir zaman, akan disaring, akan ada penyaringan kata firman Tuhan. Ayat 36, raja itu akan berbuat sekehendak hatinya, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Ayat 27, juga para Allah nenek moyangnya tidak akan mengindahkannya, ya baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun juga yang tidak ya diingininya, sebab ya terhadap semuanya itu dia akan membesarkan diri. Saudara, ya kita melihat lagi di sini saudara ya, bahwa utusan Allah yaitu menggambarkan suatu masa pencobaan ketika orang-orang percaya yang bijaksana sekalipun akan menjadi korban penganiayaan. Namun jika kita bertekun dalam iman, pengalaman semacam itu hanya akan mengasah dan membuat kita menjadi lebih kuat ya di dalam Tuhan. Apakah saat ini mungkin saudara sedang menghadapi pencobaan atau pemurnian? Ya, maka teruslah berserah pada Tuhan. Anggaplah hal-hal itu sebagai kesempatan untuk kita memperkuat iman kita di hadapan Tuhan. Ya, bahkan ya kalau kita tetap tabah menjalani segala pencobaan, kalau kita tetap sabar menghadapi semua pengalaman-pengalaman yang pahit, ya bahkan saya melihat di masa pandemi ini adalah salah satu cara Tuhan memurnikan kita semua, yaitu tadi yang saya bilang, hamba Tuhan, gereja Tuhan, pelayan Tuhan, umat Tuhan, semua sedang dimurnikan. Ya, tetapi kalau kita tetap bertahan dalam kebenaran, percayalah, ya kita akan menjadi lebih kuat dalam iman dan lebih dekat dengan Allah. Saudara, di masa pemurnian ini pastikan engkau berespon secara benar kepada Tuhan, karena orang yang berespon tidak benar, dia akan benar-benar hancur saudara ya, dan tidak dapat dipulihkan kembali. Ayat-ayat ini dapat menunjuk kepada Antiochus IV, Epiphanes, Titus, bahkan Panglima Romawi atau Antikristus juga. Beberapa dari peristiwa ini mungkin telah tergenapi pada masa lampau dan beberapa juga masih akan digenapi pada akhir zaman nanti saudara. Ya, dan saya berdoa saudara biar kita semua ini semakin hari semakin dibukakan Tuhan pikirannya, semakin hari semakin percaya, semakin hari semakin kuat dalam Tuhan. Ya biarlah kita mau terus berkata, Tuhan ya mungkin di masa penyaringan ini ya aku sedang banyak masalah, aku sedang diuji dan bertubi-tubi, tetapi katakan Tuhan, aku mau keluar sebagai emas yang dimurnikan. Aku mau keluar sebagai emas yang murni tanpa bercacat celah, biar Tuhan memampukan setiap kita. Baik, mari kita renungkan firman ini saudara di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama, kita masuk dalam hadirat Tuhan.
Tuhan terima kasih, hamba berdoa buat setiap umat-Mu, jemaat-Mu di Mesbah Doa Bapa, dari Sabang sampai Merauke yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Tuhan bawa mereka terus ada dalam perkenanan-Mu. Kami percaya hari ini yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjamah melawat Tuhan hamba-hamba-Mu, Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang ada dalam pemurnian di hari-hari ini dalam masalah keluarga, ekonomi, dalam masalah apapun, biarlah kami berespon dengan benar sesuai dengan cara Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap mereka yang hari-hari ini sedang ada dalam satu pergumulan dalam ekonomi keluarga, pemulihan keluarga, sakit penyakit. Biarlah Tuhan menjamah, menyembuhkan semua yang kami butuhkan. Kami tahu Tuhan turut bekerja. Berkati Presiden bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati dan menyertai. Kami percaya Bapak, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan untuk memberkati bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali. Tuhan juga terus memberkati setiap keluarga-keluarga, rumah tangga yang setia berdoa malam hari ini di Mesbah Doa. Tuhan pegang kendali atas hidup rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan berkat atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah-Mu, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga demi setiap keluarga, mereka boleh dipulihkan Tuhan, suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, sehingga rencana Tuhan dapat digenapi dalam setiap keluarga dan rumah tangga kami. Kami terus berdoa untuk bangsa-bangsa, Tuhan memberkati bangsa-bangsa, biar terus dipakai Tuhan dalam keamanan, ketentraman. Bapak terima kasih buat semua yang terbaik, dan kami mau membuka hati dan tangan kami hari ini untuk menerima segala berkat-berkat Tuhan. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah saudara tetaplah dipelihara Tuhan, dan semua kita bahkan di atas bangsa-bangsa juga disertai oleh Tuhan. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, dan selamat pagi buat yang ada di Amerika. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.